Kamel Atok. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi video yang ada di depan. Video dari Pak Pariaji, pemimpin dari Gereja Tiberias Indonesia. Video yang baru kita lihat itu adalah seputaran bagaimana Pak Pariaji menekankan pentingnya atau hebatnya atau luar biasanya minyak urapan. Seperti yang kita tahu bahwa memang selama ini Pak Pariaji penekanan utamanya salah satunya adalah persoalan minyak urapan, saudara-saudara. Dan saya waktu dapat video ini saya nonton, secara jujur saya terganggu karena bagi saya ini adalah suatu penyesatan yang luar biasa. Bukan biasa-biasa. Ini penyesatan. Sebab kalau kita lihat di video tadi ketika beliau menyampaikan tentang minyak urapan bisa menyembuhkan, bisa mempertobatkan, juga semacam penangkal bagi virus corona, ditambah lagi bahwa kalau ke sorga harus bawa minyak urapan, kalau tidak ada minyak akan diusir dengan data-data yang beliau pakai atau Pak Pariaji pakai secara kacau. Minyak urapan itu punya unsur apa? Pengampunan. Maka itulah kalau ada minyak, orang disembuhkan karena orang itu pasti bertobat. Artinya diampuni. Jadi betapa indahnya kalau Anda ada minyak satu tetesan, nggak ada kena virus corona. Anda bebas. Karena apa? Tuhan sangat menghargai minyak urapan. Sangat menghargai. Seperti digambarkan apa? 10 darah. Yang 5 bijaksana. Yang 5 bodoh. Shalom sahabat Maradensian TV. Kali ini saya akan bicara tentang minyak urapan, di mana sebagian besar orang dan juga sebagian besar gereja, minyak urapan merupakan suatu hal yang konyol. Bahkan ada yang mengatakan minyak urapan seperti praktek perdukunan di dalam gereja. Tetapi tidak peduli orang mau berbicara apa. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan tetap hidup di dalam gereja melalui minyak urapan. Kita lihat di dalam surat Yakobus 5 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengelesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di sini dikatakan bahwa jika ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalau kita mendoakan orang sakit, jangan lupa bahwa minyak urapan, yaitu kita harus membawanya. Oleskan orang yang sakit itu dengan minyak. Kenapa? Di sini tidak diberitahukan kenapa. Tetapi inilah praktek yang dilakukan oleh orang-orang percaya untuk menyembuhkan orang sakit pada waktu gereja mula-mula. Dengan berjalannya waktu karena berbagai alasan, mungkin karena iman yang semakin hari semakin mundur, mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, medis, dan obat-obatan, sekalipun manusia menyadari bahwa manusia tidak bisa memerangi penyakit bahkan flu yang ringan sekalipun, apalagi di masa pandemi saat ini, di tengah-tengah virus corona COVID-19, sekalipun manusia menyadari ada suatu kehidupan mikroskopik yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang sangat kecil, virus, bakteri, jamur yang dapat membunuh manusia. Manusia tetap tidak mau mengakui apa yang dikatakan Alkitab tentang minyak urapan. Ketika Alkitab mengatakan kalau kamu berdoa untuk orang sakit, oleskan orang yang sakit itu dengan minyak. Apakah kita masih mau berdebat tentang ini? Siapa di antara kita yang masih mau beranggapan bahwa mendoakan orang sakit dengan minyak adalah praktek perdukunan? Jadi Alkitab berkata, kalau kita mengunjungi orang sakit, oleskan yang sakit dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus.
Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Di sini jelas diberitahukan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan iman. Kita akan berbicara khusus tentang arti dari minyak urapan. Kenapa mendoakan orang sakit dengan minyak? Kalau Alkitab berbicara tentang minyak, Alkitab selalu mengacu kepada minyak zaitun. Dari mana kita bisa mendapatkan minyak zaitun? Dari buah zaitun. Bagaimana cara untuk mendapatkan minyak dari buahnya? Buahnya harus dihancurkan, maka keluarlah minyaknya. Sekarang kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 92 ayat 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Kalau kita lihat Mazmur 92, di ayat yang pertama di situ dikatakan nyanyian untuk Sabat. Jadi Mazmur ini dinyanyikan setiap hari Sabat di seluruh dunia. Di sini dikatakan, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Jadi Tuhan mau kita dituangi dengan minyak baru. Apa yang dimaksud dengan minyak baru? Baru di sini berbicara tentang the newest, berbicara tentang sesuatu yang baru, yaitu minyak yang berasal dari perjanjian yang baru. Semuanya ini berbicara tentang pekerjaan Allah di dalam konteks perjanjian baru. Contohnya perjanjian lama mengatakan kamu harus tunduk taat kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Dan sampai saat ini masih banyak di antara kita yang percaya hal itu. Taat dulu, tunduk dulu, baru Tuhan akan menyembuhkan kita. Itu sebabnya imannya tidak bertumbuh, imannya kepentok oleh perbuatan. Percumalah saya beriman tetapi saya masih begini. Kita percaya sesuatu yang salah. Perjanjian baru tidak mengajarkan demikian. Tetapi perjanjian baru mengajarkan kepada kita, siapapun kita, apapun keadaan kita, kabar baiknya adalah bagi kita Tuhan akan menyembuhkan kita. Karena kesembuhan kita, kesehatan kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan memang kenyataannya di dalam surat Yakobus pasal yang kelima dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kalau yang menjadi alasan orang tersebut sakit karena dia berbuat dosa, kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan akan mengampuni dosanya. Kebanyakan orang ketika mendoakan orang sakit, orang hanya fokus pada dosa. Ini pasti karena dosa. Ini pasti karena dosa. Kamu harus bertobat dulu, baru Tuhan sembuhkan. Inilah perjanjian lama. Kita tidak usah memusingkan dosanya. Doakan saja, oleskan dengan minyak di dalam nama Tuhan. Tuhan akan menyembuhkannya. Alkitab mengatakan bahwa kalau dia berdosa, Tuhan akan mengampuni dosanya. Semuanya terjadi ketika kita mendoakan orang sakit dengan iman, memakai minyak urapan. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a, ayat ini sangat indah. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Kalau kita lihat Alkitab terjemahan versi New King James, terjemahannya adalah, It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulders, and his yoke from your neck, and yoke will be destroyed because of the anointing oil. Jadi terjemahannya adalah pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap karena minyak urapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.